pagi yang cerah ini, ngopi episode kali ini kedatangan anggota KPU Kabupaten Melawi, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM, dan Parmas. Bapak Airin Fitriansyah, selamat pagi Bapak. Pagi. Boleh sapa teman pemilih dimanapun berada? Halo teman-teman pemilih. Nah teman pemilih, rentetan demi rentetan tahapan tahun 2024 nanti tanggal 14 Februari, jangan lupa, sudah mulai dilaksanakan. Nah, bulan November ini, kita akan sama-sama menjalankan tahapan perekrutan badan ad hoc. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu nih, PKPU 8 sudah diterbitkan, PKPU 8 tahun 2022 berkaitan dengan rekrutmen badan ad hoc. Nah, kita akan bertanya secara langsung oleh Bapak, bagaimana persyaratannya, kemudian bagaimana cara mendaftarnya, dan kapan dimulainya? Langsung saja kita tanyakan dengan Bapak Airin Fitriansyah. Oke, ke pertanyaan pertama nih Bapak. Jadi itu kan bulan November ini rencananya sudah akan mulai perekrutan badan ad hoc ya Pak ya? Iya. Nah, yang ingin teman pemilih tahu pastinya badan ad hoc apa sih Pak yang akan direkrut di bulan November ini? Apa saja Pak? Nah, kita akan KPU Kabupaten Melawi ya merencanakan akan merekrutmen badan ad hoc, terutama di panitia pemilihan kecamatan. Pastikan teman-teman pemilih bisa ikut andil dalam pesta demokrasi di tahun 2024, terutama untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam mengikuti rekrutmen badan ad hoc panitia pemilihan kecamatan. Selain PPK ada lagi Pak mungkin? Ya. Dalam waktu dekat ini? Kita juga dalam waktu dekat ya, teman-teman pemilih juga bisa ikut di panitia pemungutan suara di PPS. Nah, berkaitan dengan itu kita akan lebih detail lagi untuk menggali bagaimana tahapan-tahapan ini bisa berjalan dengan maksimal. Nah, oke, ternyata ada PPK dan PPS. PPK itu kan di kecamatan ya Pak, jadi di setiap kecamatan pasti ada, dan PPS di setiap desa. Semakin banyak, jadi teman pemilih jangan sampai ketinggalan agar ikut serta menjadi pilar-pilar demokrasi secara langsung ya Bapak ya. Nah kemudian Pak, kalau teman-teman nih pasti banyak yang nanya nih, kapan sih rekrutmen itu Pak akan diadakan kapan gitu kan? Gimana Pak? Teman-teman juga bisa mengikuti halaman website kita di KPU Kabupaten Melawi maupun di media sosial kita. Nah, berkaitan dengan itu, teman-teman pemilih juga harus lebih proaktif. Biasakan juga untuk datang ke kantor KPU di kilometer 7 ini. Sehingga informasi itu juga lebih menyentuh kepada teman-teman yang ingin, apa yang perlu ingin teman-teman pertanyakan. Terutama berkaitan dengan rekrutmen badan ad hoc. Jadi pasti bulan ini sudah akan mulai rekrutmen ya Pak, di bulan ini dan bulan depan ya. Nah teman pemilih, jadi bulan ini dan bulan depan seperti kata Pak Airin akan mulai dibuka, tapi kita harus aktif ya Pak ya untuk melihat pengumuman di sosial media ya Pak ya. Benar. Nah jadi teman pemilih ikuti terus sosial media KPU Kabupaten Melawi ya untuk tahu kapan sih tepatnya akan dibuka rekrutmen badan ad hoc. Nah Pak, berkaitan dengan rekrutmen tentu akan ada persyaratan-persyaratan nih Pak. Ada hal yang berbeda nggak sih Pak dari persyaratan tahun lalu Pak mungkin? Ya, untuk rekrutmen badan ad hoc untuk pemilu tahun 2024 ya, memang ada beberapa perbedaan. Hanya saja perbedaan itu tidak sejauh apa yang dari sebelumnya. Nah artinya teman-teman untuk mengikuti badan ad hoc, terutama di PPK ya, ada perbedaan di tahun-tahun sebelumnya. Terutama untuk tahun 2024 ini pemilunya ya, terutama panitia pemilihan kecamatan, persyaratannya itu yang pertama yaitu tidak terlepas ya bagi teman-teman pemilih maupun yang akan ikut serta nanti di rekrutmen, yaitu tidak terlibat dengan partai politik. Kemudian yang kedua itu usianya ya, dari 17 tahun sampai 55 tahun. Nah, kemudian yang terakhir itu ya, untuk persyaratan lebih penting lagi, untuk priorisasi tahun ini ya, atau rekrutmen kali ini tidak atau dihapuskan berkaitan dengan priorisasi. Ini yang perlu teman-teman pemilih maupun bagi masyarakat secara umum yang akan mengikuti rekrutmen badan ad hoc, terutama di PPK maupun di PPS dan KPPS nantinya. Oke, mantap sekali ya Pak ya. Jadi ternyata beberapa hal berbeda. Ada lagi Pak yang berbeda yang mungkin membuat teman pemilih nih makin tertarik nih untuk menjadi
ini ya, apa Badan Ad Hoc gimana Pak? Ada lagi Pak? Ya, nah program terbaru kita dari KPU RI itu sudah meluncurkan yang namanya portal Siakba. Nah, ini adalah bagian penting terutama bagi teman-teman yang akan ikut di rekrutmen Badan Ad Hoc, baik itu PPK maupun PPS. Nah, inilah bagian pentingnya. Ini salah satu bentuk portal kita yaitu Siakba, Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Nah, teman-teman untuk ikut menjadi rekrutmen terutama harus terdaftar atau mendaftarkan diri di Siakba ini. Nah, silakan mengisi atau mengikuti informasi lebih lanjut terutama di portal Siakba KPU RI ini. Oh jadi gini teman pilih. Ini ada portal baru dari KPU RI ya Pak ya. Ya. Nanti teman-teman yang akan mendaftar di Badan Ad Hoc terutama di PPK maupun PPS, nanti kita akan menggunakan portal Siakba atau Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Nah, ini bukan semakin memperumit ya Pak ya. Ya, Justru ini benar. mempermudah ya Pak ya. Benar. Jadi nanti teman pemilih di episode selanjutnya ya Pak, tentu Ya. kita akan menjelaskan bagaimana sistem kerja dari ini. Jadi teman pemilih ikuti terus sosial media kami ya Pak untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari Siakba ini. Tapi yang jelas pendaftarannya nanti akan menggunakan Siakba. Oke Bapak. Mungkin terakhir nih Pak yang membuat teman-teman nih semakin tertarik, ada nggak Pak kira-kira hal yang teman-teman ini jadi semakin ingin mendaftar menjadi Badan Ad Hoc, ada nggak Pak? Iya, karena untuk pemilu tahun 2024 mengingat pengalaman demi pengalaman di penyelenggaraan kepemiluan ya, terutama berkaitan dengan honorium. Nah, ini teman-teman harus ketahui juga karena honorium di pemilu tahun 2024 ya, terutama di PPK, PPS maupun KPPS lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya karena honoriumnya itu setingkat lebih tinggi nilai honoriumnya, sehingga kami berharap bagi teman-teman yang memenuhi persyaratan agar ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pilar-pilar demokrasi kita, terutama penyelenggaraan kepemiluan di Kabupaten Melawi. Nah, luar biasa Bapak, berikut merupakan beberapa hal penting untuk rekrutmen Badan Ad Hoc ya Pak. Di awal tentu kami juga akan mengupdate nih hal-hal yang perlu untuk kita update kepada teman pemilih ya Pak ya. Ya. Dan kita akan menjelaskan sistem kerja dari Siakba ini di episode selanjutnya. Oke Bapak, untuk terakhir ada pesan untuk teman pemilih Bapak? Ya, ingat bagi teman-teman pemilih dimanapun berada, terutama berkaitan dengan kepemiluan di tahun 2024 ya, ikuti terus informasi berkaitan dengan kepemiluan. Nah, artinya untuk tahun 2024 teman-teman kami harapkan bisa berpartisipasi untuk menyukseskan kepemiluan di tahun 2024. Ingat, pemilu tahun 2024 itu kita laksanakan pemungutan suara itu di tanggal 14 Februari tahun 2024. Pada hari Rabu itu kita semua akan melaksanakan yang namanya pesta demokrasi secara serentak. Ini adalah bagian penting bagi kita bagaimana menentukan pemimpin-pemimpin yang akan mengikuti pesta demokrasi sehingga pemilu di tahun 2024 berjalan dengan aman, tertib, dan berintegritas. Teman pemilih yang dimanapun Anda berada, seperti yang dijelaskan, kami tunggu partisipasi teman pemilih untuk rekrutmen Badan Ad Hoc untuk pemilu tahun 2024. Oke, Pak boleh KPU melayani Pak? 1, 2, 3, KPU melayani.